Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersaat teduh dan mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang baik, hari yang baik. Kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama dengan semua kekasih-kekasih-Mu. Berikan firman-Mu Tuhan supaya kami menjadi semakin bijak dan mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu. Roh Kudus pimpin dan urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhanlah yang menjadikan kita, bagian-bagian tubuh kita, bahkan Tuhan menyediakan kesembuhan, Tuhan menyediakan kesehatan, Tuhan menyediakan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Saya percaya saudara bahwa Alkitab itu adalah buku yang memandu kehidupan orang percaya untuk terus menikmati kehidupan yang maksimal. Karena itu Alkitab memuat ada banyak sekali perjanjian-perjanjian. Alkitab memuat pola-pola dan pattern-pattern yang orang-orang percaya harus ikuti. Saya percaya kalau kita menjadikan Alkitab ini adalah buku yang menuntun kehidupan kita kepada kebenaran, kepada kehidupan yang Tuhan inginkan. Saya yakin kita akan terus menikmati bukan hanya yang baik selama di bumi ini, tetapi kita juga akan menikmati hidup yang kekal, seperti yang dijanjikan lewat iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat satu perjalanan bangsa Israel yang diambil dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22, sampai dengan ayat yang ke-27. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wow, disinilah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya ulang. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Diberkati kita yang membaca firman dan merenungkan. Kita melihat bahwa dalam peristiwa di Mara ini, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang menyembuhkan. Dalam kehidupan kita seringkali bertemu dengan yang namanya kesukaran. Seperti halnya tidak ada yang bisa memprediksi 2020, 2021, semua kita mengalami pandemi. Ada sebagian orang yang bersungut-sungut, setiap hari cuma bersungut-sungut. Kenapa? Karena pandemi. Semua serba dibatasi. Banyak orang bersungut-sungut. Karena seringnya bersungut-sungut, tidak bisa mengucap syukur, akhirnya jatuh sakit. Tetapi sebagian lagi, ada yang meresponi dengan positif. Itu sebabnya situasi yang terjadi di Mara ini adalah gambaran daripada kehidupan kita. Kita bisa ketemu yang namanya kesukaran. Kita bisa ketemu yang namanya kesulitan. Tetapi lihat respon yang ditunjukkan oleh Musa. Musa memilih ketika dia ketemu dengan kesukaran, ketemu dengan kesulitan, dia memilih untuk mencari Tuhan.
Karena kita tahu di dalam Tuhan tersedia semua yang baik. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Tuhan tersedia semua yang baik. Termasuk ketika mereka menjumpai air yang pahit. Karena datang kepada Tuhan. Allah memberi hikmat kepada Musa untuk melemparkan kayu yang ditemukan, sepotong kayu. Dan air itu menjadi manis. Itu sebabnya kekasih Tuhan. Apapun kesukaran dan kesulitan yang hari-hari ini kita hadapi bersama-sama, janganlah itu menjadikan kita alasan untuk menjauh daripada Tuhan. Apalagi alasan untuk memaki-maki Tuhan. Kenapa saya katakan memaki-maki Tuhan? Ada banyak bentuk-bentuk yang tanpa kita sadari kita ini sedang memaki Tuhan. Kita bersungut-sungut, kita menyalahkan keadaan, kita nggak bisa bersyukur. Itu sama dengan kita memaki Tuhan. Padahal Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Itu sebabnya saya mendorong kepada semua kekasih Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Apapun kesukaran kita, apapun masalah kita, Dia menyediakan kesembuhan bagi kita. Kesembuhan atas bisnis kita, kesembuhan atas rumah tangga kita, kesembuhan atas kesehatan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan belum pernah terjadi orang datang kepada Tuhan dan Tuhan mengabaikan. Anda melihat bagaimana 10 orang kusta ketika dia memanggil-manggil Yesus untuk minta kesembuhan, pemulihan atas sakit kusta. Tuhan mengatakan, tunjukkan dirimu kepada imam. Dan ketika mereka taat akan apa yang dikatakan Tuhan, 10 orang itu menjadi sembuh. Tetapi ingat, 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan memberitahukan dirinya sedang sembuh, sudah disembuhkan Tuhan. Sama dengan apa yang kita baca di ayat ini. Perhatikan ayat yang ke-26 tadi, Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Anda melihat Tuhan menjanjikan healing dalam kehidupan kita. Jangan jauh daripada Tuhan. Amin. Ingat, teruslah hidup seperti yang Tuhan mau. Jangan seperti yang kamu mau. Hiduplah seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kita mau. Tuhan menyediakan kesembuhan bagimu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami tahu pandemi ini cuma ada di luar. Pandemi tidak boleh masuk ke dalam kehidupan kami. Kami harus tetap mengerjakan bagian kami seperti yang Kau inginkan. Sebab kami tahu ketika kami tetap mengerjakan apa yang seperti Engkau inginkan, seperti kata firman-Mu, maka Engkau sendiri yang menjadikan tidak ada sakit penyakit dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Sekarang angkatlah tanganmu. Apapun kesembuhan yang kau rindukan, kesembuhan atas rumah tanggamu, kesembuhan atas bisnismu, kesembuhan atas sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan, lakukan firman-Nya. Sebab Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Mari datang kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua dan tetap protokol kesehatan.